Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi bersama aku di sini. Oke kawan-kawan, aku kedatangan sebuah handphone Redmi 8A Pro yang mana ini kasusnya adalah umum terjadi yang sering ditemui di lapangan ya. Oke, permasalahan ataupun kasusnya yaitu mengalami sinyal hilang pada handphone ini. Dan perhatikan pada bar sinyal itu hanya ada tanda X kecil kawan-kawan. Nah, pada saat dimasukkan kartu SIM itu hanya bertulisan panggilan darurat saja ataupun tidak ada layanan. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Di sini tidak ada layanan. Padahal ini kartu SIM-nya sudah ada. Nah, kata yang punya untuk handphone ini itu sinyal hilang itu sudah 4 hari ini. Jadi hilang itu secara tiba-tiba kawan-kawan ya. Oke. Jadi yang harus dilakukan adalah kita cek email terlebih dahulu. Pengecekan bagian software, kita ketik bintang pagar 06 pagar. Ternyata di sini email aman, tidak ada masalah. Selanjutnya kita cek bagian pengaturan, lalu masuk di bagian tentang ponsel. Selanjutnya pilih keseluruhan spesifikasi. Kita cek bagian versi pita dasar atau pita basisnya. Nah, ternyata versi pita basis juga aman, tidak jadi masalah untuk di software karena sinyal hilang itu bisa berpengaruh pada email ataupun versi pita dasar. Kita cek lagi bintang pagar 4636 pagar bintang, pilih yang informasi telepon 1. Perhatikan di sana pada daya selulernya itu mati kawan-kawan ya. Nah, jadi fix ini biasanya kerusakan pada hardware, entah itu IC Corpo ataupun IC WTR-nya. Dan di sini saya coba lanjut bongkar pada handphone ini. Oke kawan-kawan, handphone sudah aku bongkar dan aku nyalakan kembali. Karena di sini saya mau kasih tahu cara membedakan yang rusak IC Corpo ataupun IC WTR itu seperti apa. Nah, jadi membedakannya di sini kawan-kawan, masuk di pengaturan. Lalu teman-teman cari pengaturan kartu SIM dan jaringan. Nah, ini cara membedakan kerusakan IC WTR ataupun IC Corpo ya. Karena sering saya temui masalahnya seperti ini. Kita klik coba SIM satunya, lalu kita cari tipe jaringan prioritas. Nah, di sini seharusnya pada jaringan prioritas ini bisa kita pilih. Kalau kita pilih 3G, dia akan tetap 3G ya. Kalau kita pilih LTE, dia tetap LTE. Namun pada handphone ini tuh tidak bisa dipilih sama sekali. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Di sini saya coba beberapa kali pilih, namun tidak bisa ya. Nah, ini kita pilih tetap tidak bisa. Nah, ini menandakan bahwa kerusakannya itu pada IC Corpo. Jadi sebaliknya, seandainya handphone ini bisa kita pilih untuk 3G-nya ataupun LTE-nya, namun sinyal hilang, berarti itu kerusakan pada IC WTR. Namun di handphone ini kerusakannya pada IC Corpo-nya kawan-kawan. Oke, jadi seperti itu cara membedakannya dan lanjut kita bongkarkan kembali. Untuk letak IC Corpo itu adanya di dalam kaleng ini. Langsung saja kita melakukan pelepasan kaleng ya, yang mana kita beri timah dulu pada tepi kalengnya agar nanti proses pelepasannya itu lebih mudah. Di sini saya melepaskannya menggunakan blower dengan panas 350 dan anginnya itu 80 ya, ataupun 100 bisa kawan-kawan. Jadi sesuaikan dengan settingan blower kawan-kawan sendiri ya. Oke, untuk kaleng sudah kita lepaskan dan di sini bentuk IC Corpo-nya itu panjang dengan seri Corpo 56020 ya. Jadi 56020. Jadi untuk seri Corpo-nya itu. Di sini saya juga mempunyai stok 2 biji ya untuk IC yang baru. Namun pada video kali ini saya mencoba untuk tidak melakukan pergantian terlebih dahulu pada
IC Corpo di handphone Redmi 8A Pro ini. Nah, di sini saya lakukan metode awalan dulu, yang mana saya coba angkat, lalu saya coba bersihkan nanti di kaki-kaki IC-nya, dan lanjut pasang. Itu metode ACP, kawan-kawan. Angkat, cetak, lalu pasang. Nah, di sini IC Corpo sudah saya angkat, dan selanjutnya coba kita bersihkan dan rapikan timah-timah yang ada pada kaki-kaki PCB-nya itu, kawan-kawan ya. Kita bersihkan seperti ini. Setelah kita bersihkan, lanjut kita ke tahap pemasangan, yang mana di bagian IC Corpo-nya itu saya kasih flux sedikit, lalu saya panaskan kembali agar nanti pemasangan lebih mudah ya, karena timah sudah bisa meleleh. Ingat buat kawan-kawan pemula, untuk pemasangan jangan sampai terbalik seperti salah pasang seperti itu ya. Mungkin maksud saya itu paham. Intinya jangan sampai terbalik pemasangan IC, takutnya nanti bisa mengalami konsleting pada handphone. Oke, di sini pemasangan sudah bisa selesai. Lanjut saja kita ke tahap perakitan. Di sini saya coba untuk rakit semuanya handphonenya ini ya, karena kita itu melakukan pengetesan sinyal. Tutup belakang juga harus kita pasang, karena di bagian tutup belakang itu ada yang namanya kuningan, yaitu penguat sinyal. Oke, di sini saya masukkan kartu SIM orang yang tadi yang punya ya. Kita masukkan. Di sini saya nyalakan, sudah muncul logo Realme. Nanti seandainya handphone ini sinyal tetap tidak bisa, ya terpaksa kita harus gantikan IC Corpo-nya yang baru ya. Tetapi ini adalah tahapan awal dulu, mencoba melakukan metode ACP sebelum kita ganti, dan mudah-mudahan dengan cara ini bisa berhasil. Kita tunggu handphonenya sampai ke layar menu utama dulu. Ini sudah bisa masuk. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sana sudah ada perubahan, yang mana untuk SIM 1 itu bar sinyal sudah berubah. Yang sebelumnya tanda X kecil sekarang sudah muncul untuk bar sinyalnya. Ya. Ini hanya SIM 1 ya. SIM 2 masih belum muncul. Apakah kartu yang punya ini mati atau sudah tidak aktif lagi, itu saya kurang paham. Oke, di sini bar sinyal alhamdulillah sudah bisa muncul setelah kita lakukan ACP pada IC Corpo-nya, kawan-kawan. Oke ya, di sini saya mencoba mau lanjut untuk cek internetnya nanti dan panggilan telepon apakah bisa berhasil. Kalau seandainya internet sudah bisa berjalan dan telepon atau cek pulsa sudah bisa berjalan, nah jadi handphonenya bisa dikatakan normal, kawan-kawan ya. Oke, bersinyal sudah bisa muncul, namun SIM 2 masih belum bisa. Nanti saya cek internetnya dulu. Ini saya coba alihkan untuk data ke SIM 1 ya. Apakah 4G-nya itu bisa muncul? Oke, 4G di atas sudah bisa muncul, kawan-kawan. Alhamdulillah sudah bisa. Di sini saya coba melakukan internet pada handphone ini ya. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan perubahannya setelah kita ACP ya, tadi IC Corpo-nya. Nah, sebelumnya tidak bisa kita pilih ya untuk varietas LTE ataupun 3G. Di sini sudah bisa ya, sudah bisa kita pilih. Nah, ini coba saya contohkan, pilih yang prioritas 3G, ternyata sudah bisa kita pilih. Di sini coba kita kembalikan lagi ke LTE-nya. Nah, di sini sudah bisa ya. Jadi sebelumnya itu tidak bisa, sekarang sudah bisa. Setelah kita lakukan ACP pada IC Corpo-nya. Oke, kalau tidak bisa untuk menggunakan internet pada kartu ini, jadi nanti saya coba ganti kartunya. Takutnya kartu yang punya ini kuotanya itu tidak ada ya.
Nah, ini saya coba buka Google. Memang handphone ini agak terlalu ngebug atau lemot seperti itu kawan-kawan. Karena penyimpanannya itu sudah hampir penuh ya, seperti itu. Jadi ya memang agak berat ataupun lemot. Nah, ternyata internet pada kartu SIM ini tidak berjalan karena mungkin kuotanya tidak ada. Dan di sini saya mencoba untuk melakukan ganti kartu pribadi saya, yaitu XL dan Telkomsel. Kita tunggu sebentar untuk SIM 2 sudah bisa keluar, yang mana Telkomselnya sudah bisa. Di sini kita tinggal tunggu saja untuk SIM satunya keluar sinyalnya. Kita tunggu sebentar. Yang bikin lama ini ya ini kawan-kawan, handphonenya ini agak lemot seperti itu, ngebug ya. Teman-teman bisa lihat sendiri betapa susahnya handphonenya ini. Oke, untuk SIM 1 dan SIM 2 sudah bisa keluar untuk bersinyal ya. 4G juga sudah bisa keluar, dan lanjut coba internetnya saja ini. Kalau sudah berjalan ya alhamdulillah aman. Jadi tugas kita nanti sudah selesai ya nanti. Nah, jadi buat kawan-kawan pemula menemui kasus yang sama seperti ini, kalau tidak berani untuk melakukan pengangkatan IC, jadi silahkan coba rehot saja. Rehot itu adalah metode pemanasan pada IC ya, yang mana menggunakan blower ya. Kalau saya itu menggunakan blowernya untuk settingannya itu panas 350 dan angin itu paling 100 ya. Nah, ini coba masuk di Google. Alhamdulillah untuk sudah masuk Google. Setelah kita menggunakan kartu lain yang ada kuotanya, Google ataupun internet sudah bisa kita buka, sudah bisa kita akses. Tetapi ya memang agak lemot karena memang dari handphonenya sendiri yang lemot kawan-kawan. Nah, ini untuk internet sudah bisa berjalan, kita buka Google juga aman ya. Berarti kita cek telepon saja dulu nanti. Kalau sudah internet jalan, telepon sudah juga bisa berjalan, ya bisa handphone ini dikatakan dengan normal ya. Oke, jadi sekali lagi buat teman-teman pemula, kalau temukan kasus seperti ini tetap berhati-hati untuk pengerjaannya. Jadi sampai sini dulu video ini yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa buat kawan-kawan.